Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut ini. Begitu banyak kebudayaan Indonesia yang saat ini masih terus dijaga oleh warga negara Indonesia, seperti budaya batik tulis, budaya panen dan gotong royong, masyarakat desa sebagai petani padi, kebiasaan menangkap ikan menggunakan perahu kecil dan juga jaring, serta budaya ngaben atau pembakaran mayat yang biasa dilakukan di Pulau Bali. Budaya-budaya tersebut terus dilestarikan dengan tujuan menghargai nenek moyang kita dan juga untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Hari ini kalian akan belajar tentang yang pertama, menjelaskan peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Yang kedua, teknik pembuatan batik tulis. Dan yang ketiga, mengetahui perajin batik yang ada pada masyarakat Osing di Banyuwangi. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Nah, sebagai wujud mewariskan budaya nenek moyang tersebut, masyarakat Indonesia kini kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang dengan membuka desa-desa adat sebagai tempat wisata yang saat ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Di dalam desa-desa adat tersebut masih sangat kental dengan kebiasaan masyarakat di dalamnya dan juga dapat ditunjukkan dengan bangunan rumah yang unik. Berikut beberapa desa adat yang masih terus dilestarikan hingga kini, yaitu Desa Adat Bina di Ngada, NTT, Nusa Tenggara Timur, Desa Adat Sade di Lombok, Desa Adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur, Desa Adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa Adat Trunyan di Bali, Desa Adat Pariangan di Tanah Datar di Sumatera Barat, Desa Adat Osing di Kemiren Banyuwangi, dan Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Nah, berikut anak-anak, kalian lihat beberapa desa adat yang ada di Indonesia. Umumnya, desa-desa adat ini berada dalam satu kelompok masyarakat. Sangat unik sekali desa adat ini ditandai dengan bentuk bangunan rumah yang masih sangat tradisional dan sangat menyatu dengan alam. Seperti kalian lihat, tampak pada atap-atapnya yang masih menggunakan bahan-bahan alam. Jika kalian pernah ke Bali, kalian dapat melihat desa adat yang disebut dengan Desa Adat Trunyan. Nah, di Trunyan ini ada salah satu kebiasaan unik, yaitu meletakkan kerangka jenazah manusia di beberapa gua. Selanjutnya yaitu Desa Wisata Osing di Kemiren Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Nah, tidak asingkah kalian melihat bangunan yang satu ini? Ini merupakan desa adat Gantong yang ada di Belitung. Jika anak-anak pernah menyaksikan film Laskar Pelangi, ini adalah salah satu bangunan sekolah yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengenyam pendidikan. Seorang penulis, Andrea Hirata, yang juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan melalui novelnya yang terkenal dengan Laskar Pelangi. Andrea
memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong, tanah kelahirannya. Itu tadi adalah desa-desa adat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada budaya yang tidak kalah kerennya di Indonesia, yaitu batik. Ya, batik tulis merupakan warisan asli yang ada dari Indonesia. Oleh karenanya, Hari Batik diperingati setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Pada tanggal 2 Oktober 2009, setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan dan budaya yang bersifat non-bendawi, maka setiap tanggal 2 Oktober kita diwajibkan untuk memakai baju batik. Tahukah anak-anak bagaimana proses pembuatan batik tulis ini? Berikut adalah proses pembuatan batik. Yang pertama, yaitu pembuatan pola batik menggunakan pensil atau spidol di atas kain putih. Kemudian, memanaskan malam atau lilin yang akan digunakan untuk membuat pola di atas kain batik. Yang ketiga, yaitu proses menggambar batik menggunakan malam menggunakan alat yang disebut dengan canting. Jika proses pencantingan di seluruh permukaan kain telah penuh, maka selanjutnya yaitu proses pencelupan kain ke dalam air panas yang bertujuan untuk menghilangkan malam-malam dari kain tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses pewarnaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses pengeringan atau penjemuran kain di bawah sinar matahari secara langsung. Nah, jika sudah selesai, maka kain-kain batik ini tinggal kita jahit membentuk pakaian yang sesuai untuk kita pakai. Di Indonesia ada satu suku yaitu Osing yang berasal di Banyuwangi yang sebagian besar masyarakatnya memiliki keahlian untuk membatik. Nah, hingga saat ini masyarakat Osing ini menggunakan pewarnaan alami dalam mewarnai batik. Pewarnaan alami ini menggunakan tanaman seperti kerangkong, seperti jenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Nah, untuk melestarikan batik ini di Banyuwangi juga diadakan yang namanya Banyuwangi Batik Festival atau yang disingkat BBF dan Swarna Fest. BBF yaitu agenda tahunan di Banyuwangi untuk mendorong para pegiat industri batik, sedangkan Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil yang berperan dalam pewarnaan alami yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Melalui penggunaan pewarna alami, maka para perajin bisa lebih mendapatkan untung yang banyak karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Itu tadi anak-anak pelajaran kita hari ini tentang berbagai budaya yang ada di Indonesia. Semangat untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.